Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat setelah drone bermuatan bahan peledak meluncur ke Bandara Internasional Arbil, Irak. Sebuah wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis pimpinan Amerika Serikat. Menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Berita lainnya ialah Arab Saudi dilaporkan resmi mengerahkan sistem pertahanan udara Terminal High Altitude Area Defense atau THAAD pertamanya. Beroperasinya sistem pertahanan udara buatan Amerika Serikat, sekutu Saudi di Timur Tengah menjadi langkah besar dalam upaya kerajaan tersebut untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udaranya. Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat setelah drone bermuatan bahan peledak meluncur ke Bandara Internasional Arbil, Irak. Sebuah wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis pimpinan Amerika Serikat. Dalam laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban. Sebagai informasi, Arbil adalah ibu kota wilayah semi-otonom Kurdistan di Irak Utara. Wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain Irak, namun juga menjadi markas penting. Bagi pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok ISIS dalam jaringan ekstremis lainnya. Bandara Arbil sendiri menampung pangkalan militer koalisi, menjadikannya target simbolis dan strategis. Bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Para analis menilai bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan erat dengan konflik tidak langsung atau proxy war antara Iran dan Amerika Serikat. Militer Israel menggunakan bom seberat 500 pon, sekitar 230 kg, ketika menyerang kafe Al-Baqo di Gaza, Palestina. Sebuah lokasi berkumpul di pinggir pantai yang ramai di Gaza pada Senin, 30 Juni 2025 kemarin. Menurut bukti yang ditinjau oleh media luar, bom itu menjadi senjata ampuh yang menyebabkan gelombang ledakan besar dan menyebarkan pecahan peluru di area yang luas. Laporan menambahkan, kawah besar yang ditinggalkan oleh ledakan tersebut semakin menegaskan penggunaan amunisi berat ini.
Petugas medis melaporkan bahwa antara 24 dan 36 warga Palestina tewas dalam serangan itu. Beberapa korban meninggal dari pengeboman Israel itu adalah seorang pembuat film terkenal, seorang seniman, hingga seorang ibu rumah tangga berusia 35 tahun dan seorang anak berusia 4 tahun. Para pakar hukum internasional mengatakan kepada The Guardian kalau penggunaan bom sebesar itu di wilayah yang diketahui dihuni banyak warga sipil. Termasuk wanita, anak-anak, dan orang tua, hampir pasti melanggar hukum dan dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Berdasarkan Konvensi Jenewa, pasukan militer dilarang melancarkan serangan yang menyebabkan korban sipil yang berlebihan atau tidak proporsional dibandingkan dengan keuntungan militer yang diantisipasi. Pasukan Pendudukan Israel atau IDF mengatakan serangan terhadap kafe tersebut sedang dalam peninjauan. Kelompok Hamas pada Jumat 5 Juli menyatakan telah memberikan tanggapan positif terhadap proposal gencatan senjata di Gaza yang diajukan oleh Amerika Serikat. Hamas juga mengungkapkan kesiapannya untuk segera memulai pembicaraan guna membahas pelaksanaan kesepakatan termasuk pembebasan sandera dan langkah menuju akhir konflik. Proposal tersebut disebut sebagai rencana akhir yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia mengusulkan gencatan senjata selama 60 hari sebagai upaya mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir 21 bulan antara Israel dan Hamas. Trump menyatakan menunggu tanggapan dari kedua belah pihak dalam waktu dekat. Dalam pernyataan yang diunggah di situs resminya, Hamas menyebutkan bahwa mereka telah menuntaskan diskusi internal dan berkonsultasi dengan faksi-faksi Palestina lain terkait usulan terbaru dari para mediator. Hamas mengatakan telah menyampaikan jawaban kepada mediator dengan sikap positif dan siap sepenuhnya memulai putaran negosiasi baru terkait gencatan senjata. Kendati demikian, seorang pejabat Palestina dari kelompok yang bersekutu dengan Hamas menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah kekhawatiran penting. Beberapa isu yang menjadi sorotan adalah akses bantuan kemanusiaan, pembukaan perbatasan Rafah menuju Mesir, serta belum jelasnya jadwal penarikan pasukan Israel dari Gaza. Presiden Trump sebelumnya mengatakan bahwa Israel telah menyetujui persyaratan utama untuk menjalankan gencatan senjata selama 2 bulan. Masa ini akan dimanfaatkan sebagai kesempatan bagi kedua belah pihak untuk merundingkan akhir dari konflik berkepanjangan. Hingga kini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belum memberikan tanggapan langsung atas pernyataan Trump tersebut. Netanyahu dijadwalkan bertemu dengan Presiden Trump di Washington pada Senin mendatang. Dalam pertemuan yang diperkirakan akan membahas perkembangan terbaru terkait konflik di Gaza dan kemungkinan jalan menuju perdamaian. Arab Saudi dilaporkan resmi mengerahkan sistem pertahanan udara Terminal High Altitude Area Defense atau THAAD pertamanya.
Beroperasinya sistem pertahanan udara buatan Amerika Serikat, Sekutu Saudi di Timur Tengah menandai langkah besar dalam upaya kerjaan tersebut untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udaranya. Pengumuman tersebut dibuat oleh Kementerian Pertahanan Arab Saudi. Setelah upacara peresmian resmi yang diadakan di Institut Angkatan Pertahanan Udara di Jeddah. Sistem THAAD buatan Amerika Serikat dirancang untuk mencegah rudal balistik jarak pendek dan menengah baik di dalam maupun di luar atmosfer bumi. Menurut pejabat Saudi, pengarahan tersebut bertujuan untuk melindungi infrastruktur vital dan area strategis di seluruh kerajaan. Peluncuran ini menyusul pengujian dan program pelatihan ekstensif yang dilakukan di Arab Saudi. Riyadh kini menjadi negara teluk kedua setelah Uni Emirat Arab yang memiliki sistem pertahanan rudal canggih tersebut. UEA memperoleh baterai THAAD pertamanya pada tahun 2011 yang mulai beroperasi pada tahun 2016. Beberapa jam sebelum gencatan senjata berlaku antara Israel dan Iran pada 24 Juni 2025, putra Syah terakhir Iran, Reza Pahlavi, mengadakan konferensi pers yang disiarkan televisi di ibu kota Prancis, Paris. Pahlavi selama ini menyatakan dirinya adalah sebagai putra mahkota terakhir Iran. Mantan putra mahkota yang diasingkan dari monarki Iran yang digulingkan pada tahun 1979 mendesak Amerika Serikat untuk tidak memberikan jalur hidup kepada pemerintah Republik Islam Iran dengan memulai kembali perundingan diplomatik terkait program nuklirnya. Pahlavi bersikeras bahwa Republik Islam Iran sedang runtuh, lalu ia menyerukan kepada warga Iran untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh perang Israel dan turun ke jalan untuk pembelotan dari militer dan pasukan keamanan. Namun, protes massa yang didorong oleh Pahlavi tidak pernah terwujud. Sebaliknya, banyak warga Iran termasuk mereka yang menentang pemerintah berkumpul di sekitar bendera saat terjadi serangan oleh pasukan asing. Terlihat Pahlavi yang mengatakan dalam pidatonya di Paris bahwa dia siap menggantikan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan memimpin warga Iran ke jalan perdamaian dan transisi demokrasi telah salah membaca situasi. Meskipun dia bersedia bersekutu dengan Israel dalam mencapai apa yang dianggap sebagai tujuan yang lebih besar untuk menggulingkan Iran. Akan tetapi mayoritas masyarakat warga Iran tidak sependapat.
Jika ada, Pahlavi mungkin telah menyia-nyiakan sedikit dukungan yang pernah dimilikinya dengan memilih untuk tidak mengutuk pengeboman yang telah dilakukan Israel terhadap Iran hingga menewaskan lebih dari 935 orang, termasuk banyak warga sipil. إذن 3 أهداف إسرائيلية. Sekretaris Jenderal Hizbullah, Naim Qassem, menegaskan pihaknya tidak akan menyerahkan senjata. Dia menekankan bahwa Israel yang harus angkat kaki dari wilayah Lebanon. Dia menyampaikan pernyataan itu pada pertemuan di Beirut untuk memperingati Ashura, hari peringatan yang berlangsung setiap tahun pada tanggal 10 Muharram, bulan pertama kalender Islam. Sementara itu, pasukan militer Israel telah melancarkan lebih banyak serangan di seluruh wilayah tepi barat, termasuk satu serangan di desa Tayasir yang terletak di sebuah timur Nablus, tempat satu rumah diserang. Di Kafr Kadum, di sebelah timur Kalkia, tentara dikerahkan di satu lingkungan, tetapi tidak ada penangkapan atau cedera yang dilaporkan. Serangan lain terjadi di kota Beit Fajar yang terletak di sebelah selatan Bethlehem. Di Hebron, kota Ad-Dahairiyah dan Dura diserbu oleh pasukan Israel yang menembakkan gas air mata dan granat suara ke toko-toko dan rumah-rumah warga Palestina. Serangan lain oleh pemukim Israel yang kejam dilaporkan terjadi di kota Beita dan Osarin di sebelah selatan Nablus. إذن 3 أهداف إسرائيلية. عليه السلام وتنتهي إذن 3 أهداف إسرائيلية. عليه السلام وتنتهي إذن 3 أهداف إسرائيلية. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan meneriaki Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel atau IDF, Eyal Zamir. Keduanya terlibat cekcok dalam sebuah pertemuan pada Kamis, 3 Juli 2025 malam. Eyal Zamir yang hadir atas undangan Netanyahu membahas bagaimana perang di jalur Gaza akan berlanjut. Dalam pertemuan itu, Netanyahu mengatakan bahwa pengepungan jalur Gaza adalah metode yang efektif daripada menduduki jalur Gaza. Salah satu menteri yang hadir dalam pertemuan itu, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, juga menyetujui hal itu. Ia mengatakan dengan cara itu kita akan menggulingkan Hamas dalam waktu singkat.
Sementara itu, Menteri Keamanan menuduh Eyal Zamir tidak mengikuti perintah dan menyebabkan kebuntuan di Gaza. Netanyahu kemudian memerintahkan IDF untuk mengerjakan rencana evakuasi penduduk Palestina di selatan jalur Gaza secara besar-besaran. Pernyataan tersebut membuat Netanyahu marah, yang kemudian berteriak kepada kepala staf IDF tersebut sebagai tanggapan. Netanyahu mengatakan alternatif rencana evakuasi adalah merebut seluruh jalur Gaza. Termasuk wilayah yang belum dioperasikan IDF hingga saat ini karena takut melukai para sandera. Militer Israel tengah merancang langkah strategis guna memastikan Iran tidak dapat lagi mengembangkan kemampuan nuklir yang dianggap mengancam keamanan nasional mereka. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, dalam pertemuan bersama pejabat militer tinggi. Mengutip laporan Reuters, Katz menekankan bahwa kesiapan militer harus mencakup keunggulan intelijen dan penguasaan wilayah udara untuk menghadapi potensi ancaman dari Teheran. Katz mengatakan pihaknya harus siap untuk bertindak, baik secara operasional maupun intelijen, demi mencegah Iran membangun kembali kekuatan nuklirnya. Pernyataan tersebut muncul tak lama setelah berakhirnya konflik udara antara Israel dan Iran, yang berlangsung selama 12 hari dan memuncak pada pertengahan Juni lalu. Dalam konflik itu, kedua negara saling melancarkan serangan udara, menargetkan fasilitas strategis masing-masing. Dalam eskalasi tersebut, 3 fasilitas nuklir penting Iran yakni Natanz, Isfahan, dan Fordow dilaporkan mengalami kerusakan. Serangan yang diduga melibatkan militer Amerika Serikat atas dorongan Israel itu bertujuan untuk melumpuhkan sepenuhnya program nuklir Iran. Pihak Barat termasuk Israel menyuarakan kekhawatiran bahwa program nuklir Iran telah mendekati tahap pembuatan senjata. Mereka menduga Teheran berusaha mengembangkan senjata pemusnah massal meski klaim ini dibantah keras oleh Iran. Pemerintah Teheran menegaskan bahwa program nuklir mereka semata-mata ditujukan untuk kepentingan sipil dan energi damai. Iran dan Israel mencapai gencatan senjata pada 24 Juni terjadi setelah Iran membalas serangan Amerika Serikat dengan meluncurkan rudal ke pangkalan Al-Udeid di Qatar.
Seluruh rudal berhasil dicegat dan laporan menyebut Iran telah memberi pemberitahuan terlebih dahulu sebelum menyerang membuat Washington tidak bisa memberikan respon keras. Pasca gencatan senjata, Badan Nuklir Iran mengumumkan niat untuk melanjutkan kembali program nuklirnya. Citra satelit terbaru menunjukkan aktivitas kembali di beberapa fasilitas termasuk di Fordo yang menimbulkan keprihatinan baru dari pihak Israel dan sekutunya. Israel dikabarkan siap mempercepat proses kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza jika kelompok tersebut menyetujui proposal yang dimediasi oleh Qatar dan Mesir. Mengutip laporan Channel 12 yang bersumber dari pejabat senior Israel, pemerintah Tel Aviv disebut telah menyiapkan delegasi yang akan segera diberangkatkan ke Doha untuk merampungkan tahap akhir perundingan jika Hamas memberikan lampu hijau. Proses finalisasi diperkirakan hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 hari setelah adanya persetujuan resmi. Proposal terbaru itu mencangkup penghentian pertempuran selama 60 hari, pembebasan sebagian sandera Israel, serta pertukaran dengan tahanan Palestina. Hamas direncanakan membebaskan 10 sandera hidup dan menyerahkan jenazah 18 lainnya secara bertahap selama 2 bulan. Sebagai imbalannya, Israel akan menarik pasukan dari sejumlah wilayah Gaza dan membebaskan sejumlah besar tahanan Palestina. Hamas dilaporkan merespon positif usulan tersebut dan siap melanjutkan negosiasi bersama para mediator regional. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan melakukan kunjungan ke Washington DC pekan depan untuk bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan itu diperkirakan akan membahas strategi lanjutan usai gencatan senjata diberlakukan. Sejak konflik meletus pada 7 Oktober 2023, lebih dari 57.200 orang dilaporkan tewas di jalur Gaza, mayoritas merupakan perempuan dan anak-anak.
Tekanan internasional pun terus meningkat agar kedua pihak segera menyepakati gencatan senjata guna mengakhiri jatuhnya korban sipil. Warga Palestina keturunan Amerika menggelar aksi protes pada Jumat 4 Juli 2025 di wilayah tengah tepi barat. Mereka menolak kehadiran pos-pos pemukiman baru yang menurut mereka dibangun secara ilegal oleh kelompok pemukim ekstremis Israel di dekat desa mereka. Wali kota Sinjil, Muatas Tawafsa, menyebut kelompok Hilltop Yacht telah mendirikan 4 pos dan mencoba membangun 2 lagi dalam beberapa pekan terakhir. Dalam aksi tersebut, warga Palestina membakar lahan di dekat salah satu pos pemukiman yang terletak di atas bukit. Rekaman video memperlihatkan kehadiran lebih dari 20 pemukim Israel bersama tentara yang terlihat berada di sekitar mobil-mobil warga Palestina. Meskipun ketegangan sempat terjadi, tidak ada korban luka dilaporkan. Tawafsa menyatakan bahwa para pemukim berupaya menguasai lebih dari 6.000 dunam lahan di selatan Sinjil, yang dinilainya sebagai bagian dari rencana lebih luas untuk menggagalkan pembentukan negara Palestina. Sejumlah lembaga hak asasi manusia menilai ekspansi pos-pos pemukiman di puncak bukit tepi barat sebagai penyebab utama meningkatnya kekerasan dan pengusiran warga Palestina dari tanah mereka. Sejak pecahnya konflik Israel-Hamas di Gaza, warga tepi barat melaporkan lonjakan kekerasan oleh pemukim, peningkatan pos pemeriksaan militer, dan pembatasan mobilitas. Israel sendiri mengklaim ancaman terhadap warganya dari wilayah ini terus meningkat. Saat ini, sekitar 3 juta warga Palestina hidup di bawah kekuasaan militer Israel di tepi barat. Sementara, sekitar 500.000 pemukim Yahudi menempati wilayah yang dianggap ilegal oleh komunitas internasional. Hamas menyatakan kesiapannya untuk memulai negosiasi terkait proposal gencatan senjata terbaru yang didukung Amerika Serikat. Pernyataan ini muncul menjelang kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Washington untuk bertemu Presiden Donald Trump. Kelompok Jihad Islam Sekutu Hamas turut mendukung langkah ini, namun menuntut jaminan bahwa Israel tidak akan melanjutkan agresinya setelah sandera dibebaskan. Proposal gencatan senjata mencakup jeda konflik selama 60 hari, di mana Hamas akan membebaskan sebagian sandera yang masih hidup di Gaza sebagai imbalan atas pembebasan tahanan Palestina oleh Israel. Perundingan ini juga diarahkan untuk membuka jalan menuju kesepakatan damai jangka panjang. 2 gencatan senjata sebelumnya hanya berlangsung sementara
dan tidak menghentikan eskalasi kekerasan. Konflik saat ini dipicu oleh serangan Hamas ke Israel pada Oktober 2023 yang memicu balasan militer besar-besaran. Militer Israel menyebut dari 250 sandera yang diculik, 49 masih berada di Gaza, dan 27 diantaranya telah meninggal. Pemerintah Israel menyatakan bahwa operasi militer bertujuan menghancurkan Hamas dan membebaskan semua sandera. Di tengah upaya diplomatik, situasi di Gaza semakin memburuk. Serangan udara Israel terus berlangsung. Sementara lebih dari 57.000 warga Palestina dilaporkan tewas sejak konflik meletus. Krisis kemanusiaan semakin parah, dengan 2 juta penduduk Gaza menghadapi kelaparan, kekurangan air bersih, dan runtuhnya layanan kesehatan. Tekanan internasional terhadap kedua pihak kini meningkat untuk mencapai gencatan senjata permanen. Menteri Pertahanan atau Menhan Israel Katz mengungkapkan bahwa militer negaranya sedang mempersiapkan rencana terbaru untuk memastikan Iran tidak dapat kembali mengancam Israel. Pernyataan itu dilansir Reuters dan Times of Israel disampaikan Katz saat berbicara kepada jajaran pejabat militer senior Israel pekan ini. Sekitar sepekan setelah pertempuran udara sengit antara Tel Aviv dan Teheran berakhir dengan gencatan senjata yang berlangsung hingga kini. Katz memuji pencapaian dalam operasi militer Israel yang disebut Operation Rising Lion dalam melawan Iran beberapa pekan lalu sebagai titik balik bersejarah dalam pertahanan Tel Aviv terhadap ancaman paling berbahaya dari Iran. Disebutkan oleh Katz bahwa operasi militer itu merupakan kemenangan strategis Israel. Pernyataan Katz itu disampaikan setelah perang selama 12 hari antara kedua negara itu berkecamuk pada Juni lalu, di mana Israel menyerang fasilitas nuklir dan militer Iran. Tel Aviv mengklaim serangannya bertujuan mencegah Teheran mengembangkan senjata nuklir. Iran telah berulang kali membantah pihaknya berupaya mendapatkan senjata nuklir dan menyatakan program nuklirnya hanya untuk tujuan damai. Pertempuran udara yang sengit antara kedua negara berakhir setelah gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat disepakati dan berlaku sejak 24 Juni. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel Letnan Jenderal Eyal Zamir dalam pernyataan terpisah juga melontarkan pujian untuk operasi militer melawan Israel yang disebutnya sebagai momen yang menentukan dalam sejarah keamanan Tel Aviv.
Israel dikabarkan tengah menyiapkan strategi untuk memastikan Iran tidak lagi memiliki kemampuan nuklir yang dinilai membahayakan keamanan negara tersebut. Informasi ini disampaikan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, dalam pertemuan bersama pejabat militer senior. Katz menegaskan pentingnya kesiapan militer, baik dalam aspek intelijen maupun operasional, untuk menjaga dominasi udara serta mencegah Iran membangun kembali program nuklirnya. Ia menekankan bahwa segala upaya harus dilakukan guna mencegah ancaman dari Teheran. Pernyataan ini muncul setelah eskalasi konflik antara Iran dan Israel yang berlangsung selama 12 hari sejak 13 Juni lalu. Kedua negara saling melancarkan serangan udara yang menyasar infrastruktur penting termasuk fasilitas nuklir. Tiga situs utama milik Iran, yakni Natanz, Isfahan, dan Fordo, mengalami kerusakan parah akibat serangan udara Amerika Serikat yang disebut dilakukan atas desakan Israel. Negara-negara Barat, termasuk Israel, meyakini program nuklir Iran hampir mencapai tingkat pengembangan senjata. Namun, Teheran membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa program nuklirnya ditujukan untuk kepentingan damai dan sipil. Setelah gencatan senjata yang diberlakukan pada 24 Juni, menyusul serangan balasan Iran ke pangkalan udara Al-Udeid di Qatar, ketegangan sempat mereda. Serangan itu tidak menimbulkan korban karena rudal berhasil dicegat dan Iran disebut telah memberikan peringatan sebelumnya. Meski begitu, Badan Energi Atom Iran menyatakan bahwa mereka akan melanjutkan kembali program nuklir. Citra satelit terbaru menunjukkan adanya aktivitas di beberapa fasilitas, termasuk di Fordo. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam keras tindakan Israel yang ia anggap sebagai sumber utama ketegangan di Timur Tengah. Dalam pidatonya di KTT Organisasi Kerjasama Ekonomi di Kanke di Azerbaijan, Erdogan menuduh Israel mempercepat kebijakan agresif demi menguasai Palestina, termasuk dengan melancarkan serangan ke Lebanon, Suriah, dan Iran. Ia menilai
serangan tersebut merupakan strategi untuk menekan rakyat Palestina agar menyerah. Namun, Erdogan meyakini tujuan tersebut tidak akan tercapai. Ia pun menyerukan komunitas internasional agar tidak tinggal diam terhadap kekejaman yang terus berlangsung di jalur Gaza. Menurutnya, diperlukan solidaritas global untuk menghentikan kekerasan dan membuka jalan menuju solusi damai yang adil bagi Palestina. Pernyataan Erdogan disampaikan di tengah upaya negosiasi gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir. Proposal tersebut mencangkup penghentian perang selama 60 hari serta pertukaran sandera Israel dan tahanan Palestina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Israel telah menerima usulan tersebut. Sementara Hamas menyampaikan tanggapan positif meski belum mengambil keputusan akhir.